Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul dalam penyuluhan rehabilitasi bersumber daya masyarakat ini bertema gangguan bahasa. Serta saya hormatkan kepada hadirin yang berbahagia pada hari ini tanggal 23 Maret 2022 untuk menyaksikan penyuluhan yang berjudul gangguan bahasa pada mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta. Selanjutnya saya akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemateri akan disampaikan oleh mahasiswa Politeknik Kementerian Kesehatan Surakarta pada Mbak Syifa. Kepada Mbak Syifa, dipersilakan. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan waktunya untuk saya memberikan materi. Ya, langsung saja kita mulai materi yang pertama tentang mengenal lebih jauh tentang gangguan bahasa. Nah, hadirin bisa melihat ya yang sekarang sudah di-share screen oleh panitia. Yang pertama, apa sih bahasa itu? Jadi bahasa itu merupakan sarana komunikasi antara satu individu dengan individu lain, yang dimana dalam berkomunikasi, bahasa itu merupakan alat yang penting bagi setiap orang. Melalui berbahasa, setiap orang akan dapat mengembangkan kemampuan bergaul dengan orang lain. Dan dalam keseharian, tentu saja kita selalu menggunakan bahasa ya dalam berkomunikasi pada orang lain, baik itu lisan maupun secara tertulis atau dengan chat HP mungkin itu juga menggunakan bahasa. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya, kenapa sih kita itu harus peduli terhadap gangguan bahasa dan perkembangan bahasa? Nah, yang pertama, karena tanpa bahasa kita tidak mampu berkomunikasi maupun melakukan interaksi. Ditambah bila kita hanya menggunakan gestur atau bahasa tubuh, itu tuh banyak sekali limitasi. Limitasi itu atau kekurangan pada komunikasi tersebut. Bisa dibayangkan ya, jika tanpa bahasa sehari-hari yang kita gunakan tuh, maka akan banyak kekurangan dalam kita berkomunikasi. Baik, bisa di next. Selanjutnya, apa itu gangguan bahasa? Dapat dilihat ya, gangguan bahasa itu meliputi suatu kesulitan berkomunikasi dan dengan penyandang yang mengalami kegagalan dalam menerapkan kemampuan bahasa. Jadi di sini penderita yang mengalami gangguan bahasa itu mengalami kesulitan dalam menyampaikan isi pikiran dan perasaannya melalui lisan, baik secara kata maupun secara kalimat. Mungkin untuk kita yang mampu berkomunikasi dengan normal, kita ketika kita memiliki isi pikiran atau perasaan, kita bisa menyampaikannya secara langsung. Mungkin kita bisa mengucapkan dengan kata-kata atau tertulis atau dengan yang lainnya. Sedangkan orang dengan gangguan bahasa itu mengalami kesulitan dalam penyampaian. Hal tersebut, kenapa orang mengalami gangguan bahasa? Itu bisa dikarenakan terdapat kelainan pada fungsi otak bahasanya, dan bisa jadi juga terdapat kelainan pada alat bicaranya. Bisa di next. Baik, yang selanjutnya bagian-bagian bahasa.
Di sini bagian-bagian bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, isi bahasa, bentuk bahasa, dan penggunaan bahasa. Yang pertama, isi bahasa. Yang dimaksud isi bahasa itu komponen bahasa yang berkaitan dengan makna atau arti. Jadi misal seperti ini, ketika saya berkata, saya lapar, saya ingin makan roti, saya haus, saya ingin meminum air. Teman hadirin semua dapat memahami kan apa yang saya katakan. Itulah yang dimaksud dengan makna atau arti dalam bahasa tersebut. Untuk yang kedua, yaitu bentuk bahasa. Bentuk bahasa adalah komponen yang mengatur tentang ketepatan kata dan urutan kata dalam tata bahasa. Contoh sederhananya seperti ini ya. Seperti ibu menyapu halaman. Itu secara susunan bahasa dan tatanannya itu lebih tepat daripada halaman ibu menyapu. Atau mungkin yang lebih sederhana lagi, kata membeli itu jauh lebih tepat daripada kata membeli. Seperti itu. Untuk yang ketiga, yaitu penggunaan bahasa. Bentuk bahasa yang manakah yang sesuai digunakan untuk kondisi tertentu. Yang dimaksud dalam penggunaan bahasa ini tuh seperti ini misalnya. Ketika kita hendak melewati tempat dengan banyak orang-orang yang mungkin usianya jauh lebih tua di atas kita, atau mungkin orang yang lebih kita hormati, itu tuh akan lebih sopan ketika kita menggunakan kata permisi daripada kata minggir, meskipun dua kata itu memiliki makna yang sama. Baik, bisa di next. Yang selanjutnya, macam-macam gangguan bahasa. Gangguan bahasa itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama, gangguan bahasa pada anak dan gangguan dewasa. Gangguan bahasa pada anak itu biasanya terkait tentang perkembangan bahasa si anak tersebut. Gangguan bahasa perkembangan pada anak itu yang dimaksud gangguan bahasa pada perkembangan si anak itu apabila kemampuan perkembangan si anak itu tidak sesuai dengan perkembangan bahasa anak-anak seusianya yang lain. Jadi misalnya pada anak usia 5 tahun seharusnya kan sudah bisa berbicara banyak ya, karena dia kan juga sudah masuki fase prasekolah. Tapi anak dengan gangguan bahasa pada perkembangannya itu 5 tahun masih belum lancar. Jadi terdapat sebuah perbedaan terhadap anak dengan gangguan bahasa dengan anak normal yang lainnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, gangguan bahasa pada dewasa. Gangguan bahasa pada dewasa itu antara lain ada afasia, gangguan bahasa pasca stroke, dan TBI atau traumatic brain injury, yaitu karena efek terjadinya benturan keras pada kepala. Gangguan bahasa pada dewasa ini lebih cenderung pada gangguan saraf bahasa yang biasanya terganggu atau mengalami kerusakan akibat benturan keras dari luar. Bisa next. Untuk materi yang selanjutnya adalah apa sih penyebab gangguan bahasa itu? Nah, di sini kami sudah membaginya menjadi 2, yaitu penyebab gangguan bahasa pada anak dan pada dewasa. Untuk yang penyebab gangguan bahasa pada anak itu biasanya disebabkan karena faktor lingkungan dan pola asuh. Dan untuk faktor bawaan itu bisa juga disebabkan karena anak mengalami gangguan pada pendengaran atau memang si anak itu sudah dari awal didiagnosis mengalami disabilitas. Selanjutnya, untuk penyebab gangguan bahasa pada dewasa
itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, itu disebabkan karena saraf bahasa pada otak itu mengalami gangguan yang bisa disebabkan karena mungkin benturan keras dari luar atau efek dari sakit stroke seperti itu. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selesai sudah materi yang dibacakan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Kepada hadirin yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya mau bertanya. Nama saya Erlina Hasna. Di sini saya mau bertanya, anak yang mengalami gangguan bahasa apakah bisa disembuhkan? Terima kasih. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya dipersilakan. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Saya izin bertanya. Iya, Kalau boleh tahu, kenapa kita harus peduli sama gangguan bahasa? Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Viva. Selanjutnya, yang ingin bertanya, dipersilakan. Bagaimana teman-teman semuanya? Apa ada pertanyaan lagi? Permisi, izin bertanya. Beberapa gangguan tadi itu kan salah satu penyebabnya karena gadget yang digunakan orang tua kepada anak yang terlalu sering. Bagaimana cara menghindari hal-hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya. Selanjutnya pertanyaannya saya lemparkan kepada pemateri untuk menjawabnya. Kepada Mbak Syifa Munafi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Erlina Hasna ya. Tadi pertanyaannya, apakah anak yang mengalami gangguan bahasa itu bisa disembuhkan? Maka jawabannya tidak bisa disembuhkan. Maka karena anak dengan gangguan bahasa itu gangguan bahasa itu bukanlah sebuah penyakit, melainkan sebuah gangguan. Jadi memang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikurangi gejalanya melalui terapi. Maka dari itu pentingnya deteksi dini terhadap anak itu sangat penting, karena semakin awal kita mengetahui anak mengalami gangguan atau tidak, maka akan semakin cepat segera penanganannya dan akan mungkin semakin sederhana gejala yang dialami anak. Begitu. Itu untuk jawaban dari Erlina Hasna. Yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tofifah. Kenapa kita harus peduli dengan gangguan bahasa dan perkembangan bahasa? Kan tadi pertanyaannya, ya itu tadi seperti yang sudah disampaikan. Karena bahasa itu adalah alat komunikasi yang sangat berperan penting dalam komunikasi kita sehari-hari. Bisa ya, karena kalau kenapa kita harus memperhatikan perkembangan bahasa, karena kalau kita tidak memperhatikan perkembangan bahasa, nanti mungkin pada anak yang tidak terlalu diperhatikan perkembangannya, nanti takutnya kita tidak sadar si anak mengalami gangguan atau mungkin mengalami keterlambatan yang mungkin sampai saat ini tuh di masyarakat masih luas ya, anak yang usia sekian tuh harusnya sudah lancar mengucapkan kata-kata tertentu, tapi belum tuh masih dianggap wajar. Sebenarnya maka dari itu kita memang harus perlu memperhatikan
Lalu kalau kita tidak kalau kita tidak peduli terhadap bahasa, lalu gimana kita akan berkomunikasi jika tidak menggunakan bahasa? Kalau kita hanya mengandalkan gestur dan gerak wajah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan saat materi tadi, itu terdapat banyak sekali kekurangan dalam hal tersebut. Begitu. Baik Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Lalu yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Afni. Nurul Afni, ya. Pertanyaannya, tadi beberapa gangguan itu salah satu penyebabnya adalah penggunaan gadget yang dilakukan orang tua kepada anak yang terlalu sering. Dan bagaimana cara untuk menghindari hal tersebut? Jawabannya itu sebenarnya dimulai dari kesadaran orang tua ya, kesadaran masing-masing. Karena apa ya? Orang tua kan mungkin karena biar anaknya diam, dia hanya langsung memberikan gadget tanpa melihat sisi lainnya gitu. Jadi mungkin ketika ada anak rewel, nangis itu, dan dengan cara diberikan gadget itu jadi cepat diamnya, sebenarnya juga kurang baik ya. Mungkin bisa diganti dengan memberikan mainan edukasi, dan mungkin kita juga bisa mengajak anak untuk bermain gitu loh. Jadi orang tua itu juga harus ikut meluangkan sedikit waktu untuk bermain bersama anak, untuk mendampingi anak. Lalu selain memberikan mainan edukasi, komunikasi yang baik, komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak itu juga harus dibangun dengan sangat baik. Karena kalau komunikasi antara anak dan orang tua sudah terjalin dengan baik, maka anak akan lebih sering mungkin bermain dengan orang tua, mungkin lebih mudah mengutarakan keinginannya atau mengasah kemampuan berbahasa yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Syifa yang sudah berkenan untuk menjawab di pertanyaan hadirin semuanya. Bagaimana dari teman-teman semuanya? Apakah masih ada yang ditanyakan atau masih belum memahami dari tentang tema gangguan bahasa pada siang hari ini? Bagi yang ingin dipertanyakan, ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Bagaimana dari hadirin semuanya, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin dipertanyakan, tibalah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Acara saya tutup, kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin, Waalaikumsalam. Terima kasih ya hadirin semuanya. Terima kasih Kak.